Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi di TU Channel. Kali ini saya berada di Jalan Tol Semarang Batang ya teman-teman. Ini di ruas tol kilometer 366 ya. Dari Semarang menuju ke arah Batang dan arah Pekalongan ya. Jadi melintasi area kawasan industri Batang ya, yang sekarang lagi gencar-gencarnya dibangun, yang nantinya akan menjadi satu kawasan industri namanya KITB, Kawasan Industri Terpadu Batang. Jadi yang tadinya itu hanya bukan perkebunan, lebih ke hutan mungkin ya, yang tidak produktif ya, seperti itulah. Kemudian sekarang sudah mulai terlihat aktivitas di kanan kiri ruas tol ini ya. Ini belum nampak ya, tapi di kejauhan sana sudah nampak ada tower dari PLTU Batang ya, namanya Ujung Negoro ya, PLTU Ujung Negoro, masuk di Kabupaten Batang. Jadi teman-teman semuanya, nantinya bakal berubah total ya ketika sudah difungsikan dan sudah beraktivitas secara aktif. Di kanan kiri jalan tol ini nanti akan menjadi sangat ramai dengan aktivitas perusahaan, dengan aktivitas pabrik ya. Nah, sebenarnya sangat menguntungkan dari segi pengentasan pengangguran ya. Jadi banyak tenaga kerja yang terserap ke kawasan industri ini. Tetapi jangan lupa bahwa dampak-dampak lingkungan, dampak sosial nanti juga akan ikut berpartisipasi dalam kerusakan-kerusakan yang terjadi ya. Seperti beberapa lahan yang tadinya hijau menjadi lahan pabrik ya. Tentunya ini akan mengurangi dari segi kualitas udara ya. Ya, ini melintas di sebelah rest area 360, rest area yang cukup menarik. Dulu ada embungnya, ada kolam besar ya, yang menjadi favorit karena keindahannya. Tetapi sekarang sudah jadi kering ya, tidak ada kolam lagi. Ya, ini kita bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi setiap lewat sini. Apalagi kalau malam hari akan terlihat jelas bahwa sekarang sudah terdapat banyak lampu-lampu yang menyala, dikarenakan menjadi sebuah hunian atau menjadi sebuah lokasi pabrik ya, yang tadinya gelap gulita sekarang menjadi terang benderang, kerlap-kerlip, banyak lampu di saat malam hari.
Ini tentunya memang membawa perubahan tersendiri di kota Batang ya, yang beranjak menjadi kota industri tentunya nantinya ya, bisa menyalip di kota kabupaten tetangga sebelah ya, yang pergerakannya lebih lamban. Dan di ruas jalur ini nantinya pun akan dibuat jalur masuk keluar atau keluar masuk area pabrik ya, di kawasan industri terpadu Batang ini ya. Oke, perjalanan hari ini sedikit ditemani mendung-mendung. Di depan terlihat awan hitam ya, yang mudah-mudahan tidak terjadi hujan lebat ya, walaupun hujan tetapi masih bisa diatasi seperti itu ya. Melintas di bawah jembatan jalan. Nah, di sini nantinya akan berdiri beberapa pabrik-pabrik dari luar negeri ya, ataupun dalam negeri yang berpindah kebanyakan dari arah Jakarta ya, atau Jawa Barat, pada pindah di sini. Kemungkinan karena memang lebih strategis, lebih murah karena baru dibuka. Terjadi pergeseran dari sentral industri yang ada di Jawa Barat sekarang menuju ke arah Jawa Tengah, dengan urutan dari Semarang, terus ada kawasan industri dari Kendal, dan ini kawasan di Batang, dan kemudian nanti ada di Brebes juga. Nah, ini bisa dilihat, ini masih berupa lahan terbuka hijau ya. Tapi nanti sudah terlihat banyak aktivitas pembukaan lahan ya. Nah, ini kemungkinan di sebelah kanan itu juga sudah mulai nampak terlihat. Ini masih sebagian perumahan warga ya. Memang menjadi kota industri itu memang menjadi harapan di beberapa kota, tetapi ya harus memikirkan dampaknya. Dari jalan layang-jalan yang ini nantinya akan menghubungkan ke area-area kawasan ya. Bagi yang sudah masuk di kawasan industri, sudah pernah masuk, itu katanya sangat luas ya, dan barangkali bisa tersesat ketika masuk kalau tidak hafal jalan keluarnya ya, karena baru dibuka, belum ada penunjuk arah, jadi ada yang bilang bisa tersesat seperti itu. Oke. Ini di depan sudah terlihat gelap ya, dan mudah-mudahan ya tidak hujan. Kalaupun hujan nanti ya tidak terlalu
arah ya, biar bisa melewati di ruas jalur tol ini. Karena berbahaya sekali sekarang di jalur tol ini, jadi sangat riskan kalau terjadi tumpahan air yang menggenangi area jalan tol. Nah, ini dia, kita bisa melihat di sebelah kiri ini sudah banyak pabrik-pabrik yang masuk di wilayahnya Kandeman ya, Kabupaten Batang, dan juga Subah ya. Nah, yang diperkirakan ini datang juga ya, sudah ada rintik hujan. Harapannya ya, kalaupun hujan tidak terlalu lebat. Ya, dari imbas pembukaan lahan ini, lahan jadi tidak bisa optimal ya menyerap air hujan, sehingga bisa jadi nanti menggenangi area jalan tol. Ya, di saat-saat hujan rintik seperti ini memang harus berwaspada. Kadang bisa terjadi langsung tiba-tiba hujan lebat tanpa kita prediksi ya. Ini masih lumayan kecil, tidak begitu deras. Di saat hujan seperti ini, jangan terlalu gegabah ya memacu kendaraan Anda yang bisa berpotensi tergelincir ya. Nah, ini ada perbatasan mungkin ya, bagi yang tahu silakan komen-komen. Nah, ini dia, ini sudah selesai ruas tol Semarang Batang. Ini berganti ke ruas tol Batang Pemalang ya. Nah, ini sudah lumayan lebat ini hujannya, jadi pilih jalur kiri saja ya yang aman, dan kalau perlu nyalakan lampu hazard. Nah, ini di depan ini bisa dilihat, ini jembatan layang untuk akses ke kawasan ya. Oke, semakin deras saja sehingga pandangan menjadi agak-agak kabur ya. Yang jelas jangan terlalu memacu kendaraan ya, sangat berbahaya. Ini pun di depan tidak begitu kencang ya, yang depan, karena sadar bahaya ya, jadi tidak terlalu memaksakan. Kalau sudah seperti ini, kita jadi tidak bisa melihat progres atau view dari kawasan industri terpadu Batang ya, karena pandangan terbatas. Akhirnya kita hanya bisa mengira-ngira ya. Kalau malam ini malah justru sangat jelas dilihat dari lampu-lampu penerangan yang ada di kawasan ya, yang membuat
gemerlap, semakin indah. Ya, ini ada exit tol mana ini? Ya, ini exit tol ke Batang dan juga Kota Pekalongan di exit tol Stono ya, pasar grosir pasar batik ya, pasar grosir batik Stono yang ada di Kota Pekalongan. Dan bisa untuk akses ke Kota Batang ya, karena sudah dekat aksesnya. Jadi bisa menggunakan jalur exit tol ini. Ya, jadi hanya tadi ya yang curah hujannya lebat, ini sudah mulai menurun. Nah, kita ke kiri saja ya, karena kita mau masuk ke Setono. Yang diharapkan ada exit tol di pas di depan pasar grosir ya, atau pasar batik grosir Setono itu ya, bagi pengunjung ataupun yang biasa lewat situ nanti bisa belanja di grosir Setono, sehingga mengangkat perekonomian para pengrajin lokal ya. Oke, sebentar lagi kita keluar sampai di pintu tolnya. Ya, ini di ruas tol Semarang Batang sekarang ada kenaikan biaya tolnya ya, atau tarif tolnya, yang dulunya hanya sekitar 96.000, sekarang sudah menjadi sekitar 112-an ya teman-teman. Ya, kita ngetap dulu. Setelah kita ngetap, kita bisa lanjut keluar ke arah pasar batik Setono. Ya, di sini kelihatannya hujannya lebih awal ya, lebih duluan daripada tadi, karena di sini sekilas itu sudah mulai kering daripada hujan yang tadi. Dan kelihatannya di sini juga baru saja hujan lebat ya. Ini bisa dijumpai banyak genangan. Dan itu sangat berbahaya kalau terlalu memacu kendaraan, bisa terjadi oleng ya. Karena di jalur keluar tol ini biasanya muda-mudi di sini memanfaatkannya untuk nongkrong-nongkrong malah. Ya, ini sekitar Sokodwood ya. Oke, pelan-pelan saja karena ini lumayan ramai. Dan tentunya juga banyak genangan, kita menghindari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, di depan
depan sana malah cenderung panas ya, cenderung lebih terang. Nah, biasanya di sini, di ruas ini, mudah-mudi wilayah sini ini pada nongkrong kalau sore hari, karena dianggap jalan tol, tapi ini bukan jalan tol utama, tetapi hanya keluaran saja atau jalur keluar. Kalaupun tidak dianggap jalan tol, itu juga bisa, karena ini juga dipakai oleh masyarakat sebagai lalu lintas keluar masuk desa ya. Nah, ini dia banyak genangan seperti ini. Ini sangat berbahaya. Ya oke, kita sebentar lagi keluar. Tetapi memang akses dari pintu tol menuju ke ujung jalan ini lumayan jauh ya, melewati beberapa lampu lalu lintas. Kalau nggak salah ada 3-an ya, jadi sangat jauh menurut saya. Nah, ini dia ada genangan, jadi hati-hati. Kalau tidak hafal jalan sini ya mending berhati-hati adalah keputusan yang paling tepat. Ya, sudah mulai kering. Jadi kita sudah sampai di pertigaan Pasar Setono ya teman-teman. Oh belum, ini masih di lampu merah yang terakhir ya. Nah, ini ada banyak genangan, hati-hati. Nampaknya memang baru saja terjadi hujan lebat ya di sini ya. Ya, ini juga banyak banget ya, hampir separuh badan jalan. Kita yang ke kiri ke arah kota Pekalongan, ini yang ke kanan ke arah kota Batang. Dan tepat di depannya adalah Pasar Batik Setono. Terima kasih.